strip PKI strip DKPP garis miring Romawi 10/2024. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak Jikris Gadi, Bapak Muhammad Yoliansah, dan Yang Mulia Ibu Ratna Dewi Pitalolo. Dipersilakan Pak Kris. Terima kasih. Putusan nomor 273 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 10 Romawi garis miring 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 312 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 9 Romawi garis miring 2024 yang diregistrasi dengan perkara nomor 27 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1 Romawi identitas pengadu dan teradu 1 nama 1 pengadu 1 nama Juniordin Tafo Nau, pekerjaan Ketua DPC Partai Garuda, lembaga pekerjaan Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan, alamat Desa Sondrogiasi, Kecamatan Luahagundre, Mania Mulu. Selanjutnya disebut sebagai pengurus 1. 2 nama Restuman Druru. Saya ulang. Restuman Druru. Pekerjaan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Nias Selatan. Garuda. Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 2. Memberikan kuasa kepada 1 nama Disiplin Luahambowo, pekerjaan advokat, alamat Desa Hilifona Lu, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. 2 nama Ikhtiar Elfasri Gulu, pekerjaan advokat, alamat dianggap sudah dibacakan. Pengadu 1 dan pengadu 2 selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Terhadap 1.2 teradu 1 nama Isyani Guhai, jabatan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, alamat Jalan Pelita nomor 10 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2 nama Kadar Christian Wow, jabatan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3 nama Resma Bulolo, jabatan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4 nama Sifau Maduro Wow, jabatan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya dia disebut sebagai teradu 4. 5 nama Benime Meritus Halawa, jabatan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan para pihak terkait, mendengar keterangan para saksi, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan para pengadu, para teradu, dan para pihak terkait. 2 Romawi, duduk perkara. 3 Romawi, kewenangan DKP dan kedudukan hukum, selanjutnya dianggap bisa dibacakan. 4 pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. DKP berpendapat terhadap dalil aduan para pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, para teradu telah menghimbau seluruh partai politik peserta pemilu melalui grup WhatsApp khusus Parpol dan KPU serta grup WhatsApp khusus LU Parpol 204 agar menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP
melalui aplikasi SIKDK pada tanggal 23 Februari sampai dengan 29 Februari 2024. Video bukti T1 garis datar 1. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2024, para teradu menerima hasil audit kantor akuntan publik terhadap seluruh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Nias Selatan. Video bukti T1 2. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2024, para teradu mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan nomor 146 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024. Dalam keputusan aku, Partai Garuda Republik Indonesia Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Dapil Nias Selatan 2 terdapat 1.648 suara sah, sehingga Partai Garuda mendapat 1 kursi di Dapil Nias Selatan 2. Video bukti P1. Bismillahirrahmanirrahim. Terungkap fakta bahwa berdasarkan laporan Asuransi Independen nomor 007 dan seterusnya tanggal 23 Maret 2024 menyatakan adanya ketidakpatuhan Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan dalam menyampaikan LPPDK sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye. Untuk menindaklanjuti laporan Asuransi Independen Akuo, para teradu mencoba menghubungi pihak Partai Garuda melalui WhatsApp tetapi tidak mendapat tanggapan, sehingga para teradu memanggil Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 25 April 2024 di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan. Pada tanggal 5 Juni 2024, para teradu menyampaikan surat nomor 395 dan seterusnya untuk meminta saran dan petunjuk KPU Provinsi Sumatera Utara terkait anggota DPD terpilih tingkat Kabupaten Nias Selatan hasil pemilu tahun 2024, serta terhadap hasil audit KAP atau Kantor Akuntan Publik atas ketidakpatuhan Partai Garuda dalam menyampaikan laporan EPPDK. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2024, para teradu secara langsung berkonsultasi di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dan hasil konsultasi tersebut. KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat nomor 611 dan seterusnya perihal ketentuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK peserta pemilu tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 kepada para teradu pada bukti T1 sampai dengan 4. Selanjutnya, para teradu melaksanakan rapat pleno dan mengeluarkan surat ketetapan nomor 1475 tertanggal 10 Juni 2024 tentang tidak ditetapkannya calon anggota DPD Kabupaten Nias Selatan terpilih menjadi calon terpilih pemilu tahun 2024 pada bukti T1 garis datar 5. Terungkap pula fakta bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberikan surat panggilan mediasi kepada para teradu. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 para teradu menghadiri undangan mediasi di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan di mana para teradu berkedudukan sebagai termohon. Dari hasil mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara mediasi permohonan nomor register 001 dan seterusnya tanggal 20 Juni 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut. Para pihak sepakat bahwa pihak pemohon diberi kesempatan berkoordinasi kepada KPU RI dan Kantor Akuntan Publik Dr. Randa Samsul Bahri MM AK dan rekan di Medan. Hasil koordinasi tersebut pihak pemohon menyampaikan kepada pihak termohon pada bukti T1 sampai dengan 6. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 para teradu melaksanakan pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam rapat pleno Akuo, Partai Garuda tidak diikutsertakan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagai wujud atas sanksi yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan inkasu para teradu kepada Partai Garuda. Sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat 4 PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Bahwa berkenaan dengan surat dinas KPU RI nomor 1591 dan seterusnya tentang petunjuk terkait ketentuan penetapan calon terpilih dan surat dinas KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 881 dan seterusnya tentang petunjuk terkait ketentuan penetapan calon terpilih adalah sebagai petunjuk untuk penetapan perolehan kursi untuk ditetapkan sebanyak 35 kursi dan di dalam surat tersebut tidak menyebutkan bahwa perolehan kursi Partai Garuda untuk ditetapkan, sehingga dalam hal pemenuhan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah 35 kursi yang berkurang menjadi 34 kursi karena Partai Garuda tidak diikutsertakan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, maka para teradu melakukan pleno dan menghasilkan keputusan untuk menetapkan partai dan calon perolehan suara terbanyak berikutnya, yakni dari Partai PDIP.
Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan para teradu dalam menetapkan perolehan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan Dapil 2 dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Para teradu sudah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam proses penetapan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan Dapil 2. Antara lain, para teradu sudah menghubungi pihak Partai Garuda melalui WhatsApp tetapi tidak mendapat tanggapan. Kemudian para teradu sudah memanggil Partai Garuda Kabupaten Nia Selatan untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 25 April 2024 di kantor KPU Kabupaten Nia Selatan. Selain itu, para teradu juga sudah meminta saran dan petunjuk KPU Provinsi Sumatera Utara bahwa berdasarkan upaya yang sudah ditempuh oleh para teradu tersebut, para teradu kemudian melaksanakan rapat pleno dan mengeluarkan surat keputusan, saya ulangi, surat ketetapan nomor 1475 tertanggal 10 Juni tahun 2024 tentang tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan terpilih menjadi calon terpilih pemilu 2024. Dengan demikian, para teradu sudah bertindak profesional, cermat, teliti, dan akuntabel dalam menetapkan perolehan kursi dalam pemilu tahun 2024. Sehingga tidak ada tindakan para teradu yang mengalihkan kursi Partai Garuda ke Partai PDIP. Bahwa tidak diikutsertakannya dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Partai Garuda adalah akibat kelalaian dari Partai Garuda itu sendiri. Oleh karena itu, para teradu tidak dapat dibebankan atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain inkasu Partai Garuda. Dengan demikian, tindakan para teradu yang tidak mengikutsertakan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Partai Garuda sudah sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, dalil aduan para pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. 4.4 menimbang dalil para pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan 5 kesimpulan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, mendengarkan keterangan para pihak terkait, mendengarkan keterangan para saksi, dan memeriksa segala bukti dokumen para pengadu, para teradu, dan para pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para pengadu. 5.2 Para pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan aku. 5.3 Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Memutuskan 1. Menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 5 Beni Merutus Halawa selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan. Teradu 1 Isnaini Guhya. Teradu 2 Kadar Christian. Saya ulang, teradu 2 Kadar Christian Wau. Teradu 3 Resman Boulolo. Dan teradu 4 Sifau Madodo Wau. Masing-masing sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiasara Sandi, Muhammad Yualiansyah, Yulianto Sudrajat, dan Toto Haryono masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 17 bulan Maret tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 28 bulan Maret tahun 2025 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, dan Muhammad Yualiansyah masing-masing sebagai anggota.